Nama pria itu adalah Pak Darman. Ia seorang guru honorer di sebuah desa kecil di pelosok Indonesia. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan materi pelajaran untuk anak-anak yang dia ajar di sekolah dasar. Gaji yang ia terima setiap bulannya hanya Rp500.000. Meski begitu, Pak Darman tetap menjalani tugasnya dengan sepenuh hati, karena bagi dia, mendidik adalah panggilan jiwa. Namun, realitas hidup tak pernah sederhana. Dengan 3 anak yang masih sekolah dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, gaji sebesar itu jauh dari cukup. Istrinya, Bu Siti, membantu dengan berjualan gorengan, tetapi hasilnya tetap tidak mampu menutupi semua kebutuhan mereka. Ada hari-hari di mana Pak Darman harus menggadaikan barang-barang rumah tangga atau meminjam uang dari tetangga hanya untuk membeli beras. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Pak Darman duduk bersama istrinya di teras rumah yang sederhana. Di bawah temaram lampu minyak, mereka berbicara dari hati ke hati. "Bu, aku dengar dari Pak Hadi, ada peluang kerja di Malaysia sebagai tukang kebun. Gajinya besar, bisa sampai 10 juta per bulan," kata Pak Darman pelan, takut menyakiti hati istrinya. Bu Siti terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Tapi, Pak, bagaimana dengan sekolah? Anak-anak butuh bapaknya di sini." Pak Darman menunduk. Berat baginya meninggalkan keluarganya, tetapi ia merasa tak punya pilihan lain. Setelah diskusi panjang dan doa yang tak henti-henti, akhirnya mereka sepakat. Dengan berat hati, Pak Darman memutuskan pergi ke Malaysia. Perjalanan ke negeri jiran itu menjadi pengalaman pertama Pak Darman meninggalkan tanah air. Ia tiba di sebuah perkebunan bunga di daerah Cameron Highlands. Udara di sana sejuk, pemandangan pegunungan yang hijau membuat hatinya sedikit tenang. Pemilik kebun, seorang pria Tionghoa bernama Tuan Lee, menyambutnya dengan ramah dan memberikan tempat tinggal sederhana. Pekerjaan Pak Darman ternyata cukup berat. Ia harus mencangkul, menanam, menyiram, dan merawat ribuan bunga setiap hari. Namun, ia terkejut dengan perlakuan yang ia terima. Setiap minggu, ia diberi makan yang cukup, istirahat yang layak, dan yang paling mengejutkan adalah gajinya. Benar, ia menerima Rp3.000 Malaysia, setara dengan hampir 10 juta rupiah per bulan. Angka yang bagi Pak Darman terasa seperti mimpi. Ia merasa bingung sekaligus bersyukur. Bagaimana mungkin menjadi tukang kebun di sini dihargai lebih dari seorang guru di negaraku? Pertanyaan itu terus mengganggunya. Namun, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Setiap bulan, ia mengirimkan sebagian besar uangnya ke kampung untuk biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan keluarga. Di sela-sela kesibukannya, Pak Darman sering merenung. Ia merindukan murid-muridnya, suara mereka yang riang saat belajar, dan canda tawa di kelas. Ia juga merindukan keluarganya, terutama anak bungsunya yang masih sering memeluknya setiap malam. Tapi ia tahu, pengorbanan ini untuk mereka. Dalam surat-suratnya kepada Bu Siti, ia selalu berpesan agar anak-anak tetap semangat belajar. Setahun berlalu, kehidupan keluarga Pak Darman mulai berubah. Rumah mereka yang dulu reot kini diperbaiki menjadi lebih layak. Ketiga anaknya bisa membeli buku dan seragam sekolah baru. Bahkan, mereka bisa menabung untuk masa depan. Di desa, cerita tentang Pak Darman yang bekerja di Malaysia menyebar. Banyak orang terinspirasi oleh perjuangannya. Namun, Pak Darman tahu bahwa hatinya tetap milik pendidikan. Suatu hari, ia duduk bersama Tuan Lee dan mengutarakan niatnya untuk kembali ke Indonesia. "Tuan Lee, saya sangat bersyukur atas pekerjaan ini. Tapi hati saya selalu terpaut pada murid-murid saya di kampung. Saya ingin kembali menjadi guru." Tuan Lee tersenyum. "Kamu orang baik, Darman. Aku mengerti. Tapi jangan lupa, ilmu yang kamu pelajari di sini, bawalah kembali untuk membangun desamu." Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan selama bekerja, Pak Darman pulang ke Indonesia. Ia menggunakan sebagian besar uangnya untuk mendirikan perpustakaan kecil di desanya. Ia kembali mengajar, tetapi kali ini dengan semangat baru. Kini ia tak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberi inspirasi kepada murid-muridnya bahwa kerja keras dan pengorbanan bisa mengubah nasib. Pak Darman tak pernah lupa pengalamannya di Malaysia. Setiap kali ia menceritakan kisah hidupnya, ia selalu menekankan satu hal,
Sehebat apapun kita mencari rezeki di negeri orang, kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa pulang dan membangun tanah air sendiri. Pak Darman kembali ke desanya dengan hati penuh rasa syukur. Meski tubuhnya sedikit lebih lelah dari sebelumnya, semangatnya untuk mencerdaskan anak-anak di desanya kini jauh lebih besar. Perpustakaan kecil yang ia bangun menjadi tempat baru yang ramai oleh anak-anak. Buku-buku yang ia beli dengan tabungannya dari Malaysia kini tersusun rapi di rak sederhana, menawarkan dunia baru bagi siapa saja yang membacanya. Namun, perjalanan baru Pak Darman tak sepenuhnya mudah. Banyak orang tua di desa yang masih beranggapan bahwa sekolah hanya buang-buang waktu. Mereka lebih memilih anak-anak mereka membantu di ladang atau pasar. Hal ini membuat Pak Darman merasa harus melakukan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk seluruh komunitas. Suatu malam, setelah selesai mengajar di perpustakaan, Pak Darman mengumpulkan beberapa pemuda desa. Ia menceritakan pengalaman hidupnya di Malaysia, bagaimana ia bekerja keras dan bagaimana pendidikan membuka banyak pintu kesempatan. Salah satu pemuda, Rizal, yang sebelumnya hanya membantu orang tuanya di ladang, berkata dengan mata berbinar, "Pak, saya ingin belajar lebih banyak. Saya tidak mau hanya jadi buruh tani selamanya." Pak Darman tersenyum. Ia melihat harapan di mata Rizal dan pemuda-pemuda lainnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk membuka kelas malam bagi pemuda-pemudi desa yang ingin belajar membaca, menulis, dan keterampilan praktis lainnya seperti bercocok tanam modern dan keterampilan usaha kecil. Kelas itu ia beri nama Rumah Harapan. Sementara itu, keluarga Pak Darman juga mengalami perubahan. Anak-anaknya, yang kini sudah bisa sekolah dengan nyaman, tumbuh menjadi anak-anak yang penuh semangat. Anak sulungnya, Lina, bercita-cita menjadi dokter agar bisa membantu warga desa yang sering kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. "Bapak, saya ingin jadi seperti Bapak, membawa perubahan. Tapi saya ingin melakukannya di bidang kesehatan," katanya suatu malam. Pak Darman merasa terharu. Ia menyadari bahwa pengorbanannya selama ini mulai membuahkan hasil. Namun, ia juga tahu bahwa jalan ke depan masih panjang. Tidak semua warga desa menerima perubahan yang ia bawa dengan tangan terbuka. Beberapa orang menganggap usahanya sia-sia, bahkan ada yang mencibir bahwa ia hanya mencari perhatian. "Apa gunanya buku-buku itu? Anak-anak butuh makan, bukan kata-kata," ujar seorang pria tua di pasar suatu hari. Pak Darman tak menjawab. Ia hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa waktu akan membuktikan segalanya. 2 tahun berlalu, dan dampak dari Rumah Harapan mulai terlihat. Rizal, pemuda yang dulu hanya membantu di ladang, kini telah berhasil membuka usaha kecil menjual hasil panen organik ke kota terdekat. Ia bahkan mengajarkan teknik bertani modern kepada petani lain. Lina, anak sulung Pak Darman, berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di kota. Anak-anak di desa itu, yang dulu malas belajar, kini sering terlihat membaca buku atau berdiskusi di perpustakaan kecil yang dibangun oleh Pak Darman. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Pak Darman diam-diam menyimpan kesedihan. Usianya yang semakin tua membuat tubuhnya tak sekuat dulu. Suatu malam, setelah selesai mengajar, ia duduk di teras rumah sambil memandang langit. Bu Siti, yang sejak awal selalu setia mendampingi, duduk di sampingnya. "Pak, anak-anak kita sudah besar. Banyak hal yang berubah berkat usaha Bapak. Tapi, apakah Bapak bahagia?" tanya Bu Siti lembut. Pak Darman tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Bu, melihat anak-anak di desa ini punya harapan, itu sudah lebih dari cukup. Kalau saya harus mengulang semua perjalanan ini, saya akan tetap memilih jalan yang sama." Hari itu, desa kecil tempat tinggal Pak Darman dipenuhi keramaian. Sebuah acara sederhana diadakan untuk mengenang perjuangan dan dedikasi Pak Darman. Di bawah pohon besar di depan perpustakaan, anak-anak membaca puisi, pemuda-pemudi menyampaikan rasa terima kasih, dan orang-orang tua mulai memahami pentingnya pendidikan. Semua itu terjadi karena satu orang yang tak pernah menyerah pada keadaan. Pak Darman tersenyum lemah di kursi kayu tempat ia duduk. Hatinya penuh kebahagiaan. Meski tubuhnya semakin renta, ia tahu bahwa warisan terbesarnya bukanlah uang atau harta benda,
melainkan harapan yang ia tanam di hati orang-orang di sekitarnya. Di akhir acara, Lina berdiri di depan semua orang, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Bapak selalu berkata bahwa kebahagiaan sejati adalah melihat orang lain menjadi lebih baik. Hari ini, saya ingin semua orang tahu bahwa Bapak saya adalah orang paling bahagia di dunia, karena ia telah memberikan segalanya untuk kita. Terima kasih, Bapak. Pak Darman meneteskan air mata. Ia sadar bahwa perjuangannya belum selesai, tapi ia yakin, benih-benih harapan yang telah ia tanam akan terus tumbuh, bahkan ketika ia tak lagi ada di dunia ini. Hari itu, mentari pagi menyinari desa kecil dengan lembut, seolah merayakan apa yang telah terjadi. Pak Darman duduk di bangku panjang di depan perpustakaannya. Pandangannya menyapu halaman, tempat anak-anak sibuk membaca dan tertawa. Pemuda-pemuda yang dulu hanya diam kini berdiskusi dengan penuh semangat tentang rencana masa depan mereka. Di sudut lain, para petani sedang berbicara tentang cara meningkatkan hasil panen mereka, hasil dari ilmu yang Pak Darman tanamkan. Bapak, lihat, saya bisa membaca cerita ini sendiri, seru seorang anak kecil sambil berlari ke arahnya, menunjukkan sebuah buku cerita. Pak Darman tersenyum, lalu mengusap kepala anak itu. Hebat sekali, teruslah membaca, nak. Dunia ini terlalu luas untuk kita abaikan. Hari itu, ia merasa lebih dari sekadar seorang guru. Ia merasa seperti pohon tua yang rindangnya memberikan naungan bagi banyak orang. Ia tahu, apa yang ia lakukan mungkin kecil, tetapi dampaknya akan tumbuh, mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Di malam harinya, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Pak Darman menuliskan sesuatu di buku catatannya, sesuatu yang kelak menjadi pesan terakhirnya, jika suatu hari saya tak lagi di sini, ingatlah bahwa harapan tak pernah mati. Ia ada dalam setiap langkah kecil, dalam setiap buku yang dibuka, dalam setiap impian yang diperjuangkan. Bangunlah dunia yang lebih baik, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang-orang yang akan datang setelahmu. Karena hidup bukan tentang seberapa lama kita ada, melainkan seberapa dalam kita meninggalkan jejak. Angin malam membawa keheningan yang damai, seolah menyetujui kata-kata itu. Pak Darman menutup catatannya dengan senyum yang penuh ketenangan. Malam itu, ia memejamkan mata dengan perasaan lega, meninggalkan dunia dengan hati yang penuh, meninggalkan warisan yang tak akan pernah hilang.